Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHB Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi setiap hati dan pikiran kami. Kami sungguh percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 4 April 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 tentunya tidak asing lagi bagi kita. Tuhan adalah gembalaku. Apa sesungguhnya yang ada ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Ketika Daud menuliskan Mazmur ini, ia tidak sedang berada di tempat yang indah, bertempat di rumput yang hijau. Namun Daud saat itu ada di padang gurun. Dia sedang diburu oleh seorang raja yang sangat menginginkan kematiannya. Bukan tentang kondisi, bukan tentang keadaan yang penuh berkat, dalam kelimpahan, dalam keadaan yang aman, bukan dalam keadaan yang sukses, bahkan bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun Daud sungguh sadar bahwa kapan saja kematian bisa dialaminya. Seorang tokoh, Charles Spurgeon, mengatakan, saya memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan. Bukan karena saya punya simpanan uang yang banyak di bank, bukan karena saya mempunyai keterampilan dan kepandaian untuk mendapatkan nafkah untuk hidup, tetapi karena saya memiliki Tuhan yang adalah gembalaku yang baik. Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, dan Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani, baik fisik kita maupun jiwa kita. Ketika Tuhan menciptakan kita dari debu tanah dan juga memberikan nafas kehidupan, itu artinya bahwa Tuhan memelihara fisik kita dan memelihara jiwa kita. Dunia sering membawa kita kepada tanah yang gersang, yang tandus, sehingga kita tidak memiliki kekuatan dan pengharapan. Dunia sering membawa kita kepada sukacita yang semu dan sementara.
Namun Tuhan pasti membawa kita kepada padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang dan menyegarkan jiwa kita. Rumput yang hijau yang mengenyangkan jiwa kita, yang mengisi lambung rohani kita, dan yang memuaskan jiwa kita. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Sebab itu kita harus tetap percaya kepada Dia. Tuhan adalah gembala yang baik. Kemudian kalau kita memperhatikan bacaan yang kedua, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan selanjutnya. Kadangkala kita sering sekali hanya tertuju kepada ayat yang ke-28, ya. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Sehingga banyak sekali orang percaya ketika mengklaim dirinya pasti mengalami keselamatan. Iya, benar. Namun kadangkala tidak memperhatikan kehidupannya. Benar atau salah, lurus atau bengkok. Dan mari kita melihat ayat sebelumnya. Domba-dombaku mendengarkan suara. Jadi orang-orang yang percaya memiliki kepastian keselamatan adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah akowei. Akowei, dan juga di dalam kata mengikut aku itu menggunakan kata akolotosin. Dua kata Yunani ini Bapak Ibu adalah dua kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang berkelanjutan. Tindakan yang dilakukan secara terus menerus. Kata kerja dalam bentuk kontinus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya pasti mengalami keselamatan, Tuhan memberikan keselamatan, maka kita harus mendengar suaranya dalam ketaatan penuh dan mengikut Yesus sekarang dan selamanya. Tuhan adalah gembalaku, berarti Dia menyediakan apa yang kita perlukan, jasmani maupun jiwa kita, ya. Dan Tuhan adalah jaminan kepastian keselamatan kita. Tuhan adalah gembalaku, terpujilah nama Tuhan. Satu doa untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau meneguhkan dan menguatkan kami pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan adalah gembalaku, di mana Tuhan menyediakan apapun yang kami perlukan.
Dan Tuhan adalah jaminan kepastian keselamatan kami. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami melangkah dalam keraguan, ketakutan, kecemasan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami meragukan akan kuasa Engkau. Kuatkan kami Tuhan, bila kuasa Roh Kudus meneguhkan kami, untuk kami sungguh tetap percaya kepada Engkau, apapun keadaan, bahkan maut mengancam hidup kami. Dan kami mau tetap mendengar suara Tuhan di dalam ketaatan. Dan kami mau mengikut Tuhan Gembala yang baik sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galang Ning yang Abian Base dimanapun mereka berada. Setiap pribadi dan keluarga. Sekiranya di antara mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya yang beban berat, letih, lesu dan tidak punya pengharapan, sudah mulai lelah, sudah mulai bosan, Tuhan menguatkan mereka. Kami sungguh percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Persoalan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pendidikan, pekerjaan, teman hidup, jodoh, keturunan, sakit, penyakit, masa depan, masa tua, dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Kami mau tetap percaya Tuhan adalah Gembalaku. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memelihara kami, dan Tuhan tetap memelihara pemerintahan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau melawat dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian sarapan rohani pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.